Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ita. Di sini kita akan mengerjakan proyek ujian akhir semester dengan judul Sistem Manajemen Jadwal Petugas Lapangan Dukcapil. Dengan saya Ita Khairati, NPM 23100102119 dari 4BNR. Baik, untuk tujuan dari sebuah sistem ini adalah fungsinya mengelola jadwal petugas yang turun ke lapangan untuk perekaman biometrik lansia atau difabel. Dimana untuk struktur pertamanya, kita akan meng-create ada 4 kelas. Yang pertama adalah petugas, kemudian petugas lapangan, dan jadwal, dan yang terakhir adalah sebagai mainnya petugas beraksi. Dan aplikasi NetBeans ID yang versi 8.2 untuk punya saya. Nah, setelah sudah masuk seperti ini, yaitu kita akan membuat yang pertama adalah project-nya. Kita akan menulis aja di sini, pilih Java Application, terus Next. Nah, untuk project namanya akan saya tulis sebagai Project UAS. Ketika project UAS sudah tercipta di sini, maka selanjutnya kita akan menciptakan yang namanya package-nya. Nah, karena package kita adalah untuk membuat jadwal, maka di sini akan saya namai sebagai jadwal petugas. Nah, jadi sesuai dengan kelas yang kita sebutkan tadi, mari kita buat kelasnya terlebih dahulu. Petugas. Kemudian petugas lapangan. Oke, karena kita sudah membuat 4 kelas, salah satunya akan kita isi yakni petugas Java, di mana di sini kita akan membuat public class petugas, di mana untuk private di sini fungsinya diakses di dalam kelas ini. Nah, hanya bisa diakses si nama, atribut nama dan nick. Kemudian untuk konstruktornya, di sini kita membuat bahwa bisa dis mengacu pada atribut kelasnya. Nah, yang ini ke kelasnya si nama ini tadi, kalau untuk nama adalah cuma parameternya saja. Kemudian untuk asesor, getter, yakni mengambil atau membaca nilai atribut. Nah, kita mengambil si nama ini yang berasal dari yang private tadi. Nah, di sini untuk getternya. Kemudian sama dengan ini string nama dan nick. Nah, untuk mutator mengubah nilai atribut nama dari luar kelas. Karena sebelumnya di sini adalah nama dan nick, maka di sini kita bisa untuk mengubah dengan nama ini tadi, kita set nama, kemudian di sini set nick. Nah, selanjutnya metodenya adalah menampilkan informasi petugas ke layar, yakni dengan tampilkan info, nama petugas, nick petugas. Nah, kita mengisi tentang di kelas petugas, kemudian kita lanjut di petugas lapangan, seperti biasa. Kita hapus dulu, public class. Oke, di sini yang pertama adalah kita akan menggunakan extend, di mana merupakan kelas turunan dari petugas pertama tadi. Nah, seperti di sini. Terus, di mana di sini juga terdapat atributnya, yakni wilayah tugas. Terus itu untuk jadwal mingguan, di mana kita menggunakan array 7 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian untuk ID petugas, di sini kita menggunakan string ID petugas, ID uniknya. Nah, kemudian di sini publiknya, petugas lapangan. Di sini konstruktornya memanggil superclass dan menetapkan atribut tambahan. Super ini adalah memanggil konstruktor dari kelas induk sebelumnya, yakni di kelas petugas. Nah, kemudian untuk tambahannya dengan dis wilayah, terikat dengan wilayah ini, kemudian ID petugas yang ada di sini. Kemudian selanjutnya adalah asesor, ini wilayah tugas. Fungsinya adalah untuk menarik tadi. Nah, kalau mutator ini bisa untuk merubah menggunakan public void. Nah, asesor untuk mendapatkan semua jadwal mingguan, jadi di sini kita masukkan juga public jadwal, dan di sini untuk merubahnya. Di sini juga sama asesor ID petugas, dan untuk menampilkan info lengkap petugas kita menggunakan override, di mana override di sini kita mengambilkan super, tampilkan info yang dari kelas petugas, terus diubah untuk menampilkan wilayah tugas, untuk menambahkan. Setelah petugas lapangan telah kita kerjakan, selanjutnya kita masuk ke bagian jadwal. Untuk package-nya kita masih dengan package yang sama ya, berada di wilayah yang sama. Nah, di sini kelas untuk mempersatukan jadwal harian petugas. Jadi public kelas jadwal, di mana untuk atributnya itu adalah hari dan kegiatan, hari kerja Senin sampai Minggu, dan deskripsi kegiatan. Untuk konstruktornya kita akan membuat objek jadwal. Di sini jadwal, di mana string hari dan string kegiatan, di mana dis hari dan dis kegiatan. Asesornya kita mengambil nilai hari. Di sini mengambil nilai hari dari hari yang di sini. Dan kalau untuk mutator adalah kita menggunakan public void set untuk apabila sewaktu-waktu untuk merubah datanya. Sama berlaku untuk kegiatan.
Nah, di sini untuk menampilkan, kita cuma dengan public void menampilkan jadwal. Jadi menampilkan informasinya untuk di satu hari saja. Di sini untuk di bagian kelas jadwal. Untuk main class yakni petugas beraksi, di mana di sini untuk semua metode yang akan digunakan untuk menampilkan dari kelas petugas lapangan dan jadwal. Yang pertama, package-nya tetap sama yakni di jadwal petugas. Ya, kemudian kita tambahkan import Java util array list ini untuk menyimpan banyak objek. Nanti kita akan ada objek atau arsip dari data yang akan kita simpan. Kemudian di sini ada Java util scanner yang fungsinya untuk membaca input dari pengguna. Nah, di sini yang pertama, misalnya dari pertama adalah kita menggunakan public static void main sebagai metode utama programnya. Scanner input ini tadi sama untuk membuat objek yang membaca dari keyboard. Kemudian untuk array di sini adalah menyimpan semua data petugas lapangan. Jadi area listnya misalnya kita masukkan daftar petugas, nanti akan menjadi tulis baru. Kalau untuk string hari, di sini kita akan nama hari untuk jadwal kita ngambil yang dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu hingga Minggu. Nah, kalau untuk bulan, memang untuk berjalan di sini penanda agar program tetap berjalan sampai memilih keluar. Jadi kita pakai si bulan true. Nah, kemudian di sini dengan menggunakan while perulangan pertama, kita ini adalah tampilannya opsi 1, 2, 3 dan opsi menu keluar. Untuk di sini adalah pencabangan atau switch-nya. Di mana untuk case pertama kita input data petugas. Jadi kita masukkan dulu jumlah data yang diinginkan, kemudian akan ulangi lagi misalnya jumlahnya ada 3, maka akan ada 3 kali juga dengan menggunakan try. Terus itu yang selanjutnya kalau di sini akan ada validasi nick juga. Ini kan 16 digit. Di luar dari itu dia akan apabila tidak valid, dia akan mengulangi. Tapi bila valid, dia akan melanjutkan ke yang berikutnya, yakni wilayah. Misalnya wilayah tugasnya adalah kita ketik manual sih sesuai dengan wilayah Banjarmasin dan sejenisnya. Kalau untuk ID-nya otomatis, agar nanti ketika muncul, itu akan langsung misalnya PGTS 5001, petugas seperti itu. Dan di sini kita menambahkan lagi objek petugas agar petugas lapangan nanti akan muncul. Jadi berupa nama, nick, wilayah, dan ID petugas. Kegiatannya adalah selama 7 hari, jadi INTI sama dengan hari sepanjang hari dengan sistem out-nya dengan rumus ini kegiatan dari tambah hari I. Jadi kegiatannya itu sampai 7 hari dimasukkan. Sampai di sini jika defaultnya kosong maka akan muncul libur atau tidak ada tugas. Baru nanti selanjutnya kita tambahkan lagi ke list untuk di sini daftar petugas, di mana petugas berhasil ditambahkan untuk memberitahu apabila semua runtutan input yang kita kerjakan benar, maka akan muncul petugas berhasil ditambahkan. Selanjutnya untuk menangkap error, jika jumlah tidak valid misalnya harus berupa angka, takutnya kita memasukkannya adalah huruf bukan angka. Selanjutnya untuk case kedua, jika yang mendaftar belum ada data petugas, maka data petugas yang jadwal itu akan menampilkan infonya, lalu menampilkan jumlah minggunya, hari dan kegiatan apabila memang siapa-siapa yang sudah masuk sebelumnya. Selanjutnya, kalau misalnya belum ada, kalau misalnya kosong memang belum ada petugas, tapi kalau ada sesuai dengan apa yang kita input. Selanjutnya, di sini kita stop juga. Untuk case ketiga, ini konflik jadwal. Jadi dia menggunakan membandingkan semua pasangan petugas. Misalnya petugas 1, petugas 2. Kemudian dengan kalau misalnya yang kedua dengan INTH sama dengan 0, H lebih dari 7, misalnya jadwal hariannya, ini adalah jadwal harian misalnya per hari itu sama atau tidak. Nah, jika kegiatannya sama, bukan libur, dan wilayahnya sama, misalnya konflik, jadi di sini akan libur atau tidak ada tugas. Kalau konflik ditemukan menjadi true, maka nanti akan ada konfliknya siapa, nama, kemudian harinya, kegiatannya, wilayahnya di mana. Nah, jika konfliknya ditemukan, di sini adalah untuk error handlingnya, bahwa tidak ada konflik yang ditemukan. Kemudian kalau case-nya 0, itu langsung keluar program selesai. Jika pilihan tidak sesuai, maka pilihan tidak valid, pilih 1, 2, 3. Yang terakhir, input clause, berarti kita akan menutup clause dari main function di sini. Nah, kita sudah membuat kelas petugas beraksi di mana mainnya akan sebagai metode yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama di sini kita run project. Nah, di sini akan muncul sistem petugas jadwal petugas dukcapil. Misalnya input data petugas, saya pilih menu misalnya adalah 2, pilih menunya 1 dulu kita ya. Masukkan jumlah petugas yang ditambahkan. Misalnya saya inputnya 2 nih. Dia inputnya jumlah tidak valid harus berupa angka. Nah, berarti kita nyebutnya di sini misalnya pilih menu yang nomor 1, terus itu kita angkanya adalah 2. Jadi data petugas pertama misalnya adalah Dion. Nicknya 16 digit ya. Nah, kalau misalnya di bawah itu kita coba sedikit aja, misalnya 636371. Nah, dia pasti nicknya harus 16 digit. Jadi kita startnya 6371. Untuk lebih mudahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 16. Bentar. Misalnya wilayahnya adalah kecamatan A. Hari Seninnya misalnya kita masukkan di sini adalah KTP ya,
KTP lansia. Kemudian Selasanya KTP siswa. Selanjutnya kita skip, di hari Rabu tidak ada. Dan ini ada pendataan KK atau kartu keluarga. Di hari Jumatnya kita kosongkan, Sabtunya kita kosong, dan Minggunya kita kosongkan juga. Nah, di sini petugas berhasil ditambahkan, berarti ini sudah masuk ke dalam arsip atau disimpan. Selanjutnya adalah kita tulis di sini Gina. Gina kita juga wilayahnya kita samakan, misalnya kecamatan A. Nah, di sini kegiatan di hari Seninnya kita sama, misalnya KTP lansia. Keduanya adalah KTP lansia lagi. Terus itu Rabunya KTP siswa. Kamisnya skip, Jumatnya kita pendataan kakak. Nah, seperti kita lihat di hari Minggu pun kita masukkan KTP lansia. Oke, di sini sudah muncul, karena sudah 2 yang kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya kita lihat daftar itu dengan mengklik menu 2. Nomor 2, dia akan muncul seperti ini, dengan ID petugas otomatis, nama Dion. Nah, di sini ada. Apabila tidak diisi, itu akan menjadi kalimatnya libur atau tidak ada tugas. Sudah, berarti ini sudah masuk ya datanya, punya Gina juga. Nah, ini PGST002. Kemudian, di sini kita pilih menu, misalnya kita klik nomor 2, nomor 3, untuk melihat apakah ada konflik atau tidaknya di jadwal tersebut. Mari kita lihat. Nah, ini adalah pengecekannya. Karena pilihan menu 3, di sini pengecekan konflik jadwal, ternyata ada antara Dion, Gina, pada Senin, kegiatannya KTP lansia dan wilayah kecamatannya A. Kita lihat, wilayah kecamatan yang mereka isi sama-sama A tadi. Kemudian hari Senin ada KTP lansia. Nah, dan hari Senin punya Gina juga ada KTP lansia. Jadi ada 2 orang di hari yang sama. Nah, ini bisa aja kita ubah nanti tergantung dengan ketika inputan awal, atau bisa juga perlu di reschedule lagi. Nah, sampai di sini nanti apabila sudah selesai, di sini kita tinggal klik 0 untuk mengakhiri. Jadi program selesai. Demikian, ini adalah sistem manajemen jadwal petugas lapangan Dukcapil yang saya buat. Demikian dari saya. Terima kasih.